Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami akan menyampaikan permainan tradisional suku Sasambo, Sasak, Samawa, dan Embojo dari kelompok 4: Sulfan, Dwi Rizky Maharani, Raihani Rahmawati, Muhammad Saiful Hadi, Baik Sinta Erliana, dan Siti Nurbati Rahayu. Permainan tradisional suku Sasambo mencakup permainan dari suku Sasak, Samawa, dan Bima di Nusa Tenggara Barat dengan tujuan melestarikan budaya dan mengajarkan nilai-nilai sosial melalui permainan tradisional. Permainan suku Sasak, Selodor. Selodor adalah permainan tradisional yang berasal dari masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Permainan ini melibatkan dua kelompok yang berlawanan, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Adapun tujuan dimainkannya yaitu untuk meningkatkan kerjasama tim, mengasah keterampilan sosial, mengembangkan keterampilan fisik, serta pelestarian budaya. Waktu dan tempat dimainkannya, selodor biasanya dimainkan di waktu senggang seperti sore hari atau saat liburan. Permainan ini dimainkan di lapangan terbuka yang rata dan datar, yang memudahkan gerakan pemain. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu lapangan dan kartu. Jumlah orang yang memainkan yaitu selodor dimainkan oleh dua kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang, sehingga total ada 8 pemain. Setiap kelompok memiliki peran tertentu, yaitu satu kelompok berfungsi sebagai penjaga, termasuk satu pemain yang disebut selodor, dan kelompok lainnya berperan sebagai pemain yang berusaha melewati area pemain. Fungsi atau manfaat permainan. Permainan selodor memiliki banyak manfaat, antara lain pendidikan sosial, pengembangan keterampilan motorik, pelestarian budaya, dan juga memiliki nilai-nilai kehidupan. Secara keseluruhan, selodor lebih dari sekadar permainan. Ia merupakan sarana pendidikan sosial dan budaya yang memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak-anak serta berkontribusi pada pelestarian warisan budaya masyarakat Sasak. Adapun permainan kedua yaitu manuk burung. Manuk burung adalah permainan tradisional yang berasal dari suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Nama manuk burung berarti ayam yang dikurung, di mana pemain yang terpilih berperan sebagai ayam yang dimasukkan ke dalam karung. Permainan ini melibatkan taktik dan strategi untuk mengelabui tim lawan agar tidak dapat menebak siapa yang menjadi ayam. Adapun tujuan dimainkannya yaitu untuk membangun kerjasama, mengembangkan keterampilan sosial, pelestarian budaya, dan juga meningkatkan kemampuan taktik dan strategi. Waktu dan tempat. Manuk burung biasanya dimainkan di waktu senggang, terutama saat bermain di luar sekolah atau saat liburan. Permainan ini dimainkan di area terbuka seperti lapangan atau halaman yang cukup untuk memungkinkan pergerakan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sarung digunakan untuk mengurung pemain yang berperan sebagai ayam. Permainan ini tidak memerlukan alat atau bahan tambahan selain sarung dan area bermain yang memadai. Adapun jumlah orang yang memainkan, manuk kurung dapat dimainkan oleh sejumlah pemain. Biasanya terdiri dari 2 regu. Setiap regu dapat memiliki 4 hingga 10 anggota, tergantung pada jumlah total pemain yang tersedia. Dengan demikian, total pemain bisa berkisar antara 8 hingga 20 orang. Adapun fungsi atau manfaat permainan, manuk kurung memiliki berbagai manfaat, antara lain pendidikan sosial, pelestarian budaya, pengembangan keterampilan motorik, kepemimpinan, serta hiburan. Secara keseluruhan, manuk kurung bukan hanya sekedar permainan tradisional, tetapi juga merupakan sarana untuk mendidik dan melestarikan budaya serta membangun keterampilan sosial yang penting bagi generasi muda. Selanjutnya ada permainan dari suku Samawa. Yang pertama ada karaci. Karaci adalah seni ketangkasan tradisional yang
yang digunakan untuk melempar atau menyerang lawan. Permainan suku Bima Paakabongga. Paakabongga itu berasal dari bahasa Bima, di mana Paa berarti main dan Kabongga adalah gasing. Sehingga
Pakawongga adalah bermain gasing. Pakawongga merupakan permainan tradisional yang menggunakan gasing dari kayu keras. Kayu keras yang digunakan pada umumnya yaitu kayu asam atau kayu berlembing. Uniknya, kawangga itu tidak dilengkapi dengan kawat di bagian kepala seperti gasing pada umumnya. Permainan ini dapat dimainkan secara perorangan atau tim dan dapat diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Pakawongga itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan menanamkan nilai-nilai sosial.